Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat semua, sahabat-sahabat di Rumah Sakit Ibu dan Anak. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya diberi kesempatan ya sama Dokter Patuh untuk bisa ikut pengayaan di Rumah Sakit Ibu dan Anak. Kenapa saya ingin ikut? Karena saya merasa bahwa saya ikut bertanggung jawab gitu ya, karena waktu pembuatan visi itu saya ikut di situ dan saya merasa harus bertanggung jawab dengan pembuatan visi itu, sehingga saya merasa belum menyelesaikan visi saya, sehingga saya terus berupaya untuk mencari bagaimana aplikasi visi-visi kita, dan itu terus saya usahakan, terus saya pahami, dan sedikit demi sedikit terkuak dalam pikiran saya, oh seperti ini maksudnya, oh seperti ini, sehingga saya merasa wah ini bagus banget kalau saya share, kalau saya bagikan di teman-teman di Rumah Sakit Ibu dan Anak. Memang sebelumnya sudah ada niatan saya untuk men-share ini, kemudian saya lihat Dokter Patuh mengadakan pengayaan, sekalian aja deh nebeng gitu ya, nebeng, mudah-mudahan sejalan, mudah-mudahan bisa difahami, mudah-mudahan bisa membantu meningkatkan pemahaman apa yang Dokter Patuh terangkan. Itu demikian ya. Boleh nggak saya share screen? Enggak dok, boleh dicoba. Coba ya. Tunggu. Husen, sini bantuin. Share screen. Sini tolongin. Saya rada gaptek sebentar dan minta bantuan anak saya. Mana nih? Share screen. Gimana nih? Ini PPT-nya. Udah kelihatan ini? Sudah dok. Udah, oke, baiklah. Oke, jadi sebelum kita mulai, kita berdoa dulu ya. Ini tadi udah berdoa belum ya? Ini saya kalau ngomong di Zoom nih kayak ngomong ini ya, maksudnya soalnya orang-orangnya nggak kelihatan gitu. Jadi ini benar nggak ya? Maksudnya gini, ada orangnya nggak gitu ya? Ada dok. Ada dok. Nah, Aduh. ada yang buka inilah, buka ya, jadi saya lihat, jadi saya merasa ada orang gitulah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang kita lakukan mendapatkan ridho Allah, mendapatkan keberkahan dari Tuhan, dan semoga Allah mudahkan jalan-jalan kita menuju cita-cita kita yang mudah-mudahan sesuai dengan apa yang
Allah berikan tuntunan buat kita ya. Baiklah, saya mulai dari sini ya. Jadi manusia itu, kita semua tahu bahwa manusia itu berasal dari Tuhan ya. Taunya bagaimana? Taunya pada waktu kita dalam kandungan, kita diberikan kabar dari Quran bahwa kita ditiupkan ruh ya pada waktu 40 hari pertama. Kita dimasukkan ruh, ditiupkan ruh ke dalam fisik kita ya. Kemudian kita lahir ke dunia ya. Nah, kemudian kita tumbuh dan berkembang menjadi anak-anak, menjadi balita, kemudian anak-anak, kemudian remaja, dewasa, dan akhirnya kita menjadi tua, kemudian kita meninggal kembali pada Tuhan ya. Jadi kita berjalan dalam dimensi waktu ya. Tidak ada yang berjalan, tidak ada yang tidak berjalan dalam dimensi waktu. Semua berjalan dalam dimensi waktu sampai Tuhan bersumpah demi waktu ya. Nah, kalau ini yang kita tahu dari kitab suci. Kalau orang Cina ya, mereka kalau ditanya berasal dari mana? Berasal dari reinkarnasi. Satu kali saya pernah ikut pelatihan, memang yang si trainernya itu orang Cina. Dia memberikan bukti-bukti, ini buktinya reinkarnasi. Coba kamu pikirkan, ini reinkarnasi, ini sebenar-benarnya reinkarnasi. Saya berpikir, reinkarnasi, waktu itu saya belum paham kalau itu kepercayaan mereka gitu ya. Jadi saya ngangguk-ngangguk aja, tapi kayaknya kalau saya belum pernah gitu dengerin orang itu berasal dari reinkarnasi. Jadi mereka berasal dari reinkarnasi, kemudian mereka hidup di dunia mencari karma yang baik supaya apa? Supaya nanti mereka lahir kembali bereinkarnasi lagi dengan wujud yang lebih baik gitu ya. Jadi itu kepercayaan mereka. Kita karena kita punya kitab suci, kita tahu bahwa kita berasal dari Tuhan dengan ditiupkan ruh dan kemudian kita akan kembali kepada Tuhan. Nah, pada saat kita kembali kepada Tuhan, kita harus mempertanggungjawabkan mempertanggungjawabkan semua respon kita. Kita responsibility, kita melakukan responsibility. Responsibility terdiri dari responsibility, kemampuan respon kita. Respon pada waktu kita remaja, respon pada waktu kita dewasa, respon pada waktu kita menjabat jabatan, misalnya saya sebagai direktur dulu, respon saya sebagai objin, respon saya sebagai istri, respon saya sebagai ibu, respon saya sebagai anak. Respon-respon itu kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan. Ya. Kalau respon itu baik, respon itu benar, sesuai dengan tuntunan Quran, mudah-mudahan respon itu diterima dengan baik sama Tuhan. Tapi kalau respon itu salah, wassalam. Respon itulah amal-amal kita ya, amal-amal perbuatan kita. Dan Tuhan itu saking sayangnya sama kita, saking baiknya, maha pengasih, maha penyayang. Tuhan itu memberikan tuntunan buat kita. Respon seperti apa sih yang akan diterima sama Tuhan? Respon seperti apa sih yang baik menurut Tuhan? Ya. Nah, respon-respon itu
digambarkan di, nah ini sahabat-sahabat Nabi ya. Inilah contoh-contoh respon, contoh-contoh yang diberikan sahabat-sahabat Nabi ya. Umar bin Khattab, dari mulai Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ini adalah respon. Mereka adalah Khulafaur Rasyidin yang memberikan respon-respon terbaik. Respon-respon itu abadi sampai dari dulu sampai sekarang ya. Bagaimana pada waktu Nabi memerintahkan untuk berinfak. Yuk berinfak, berinfak. Lalu Nabi bertanya pada Sayyidina Umar bin Khattab, apa yang kamu tinggalkan untuk keluargamu? Jadi Nabi itu nggak bertanya berapa banyak dia berinfak ya, tapi bertanya apa yang ditinggalkan untuk keluargamu dan untuk keluargamu. Aku meninggalkan sama banyak dengan yang aku berikan. Bagaimana respon Abu Bakar? Sayyidina Abu Bakar, ketika Nabi bertanya pada Sayyidina Abu Bakar, aku meninggalkan Allah dan Nabi. Gitu ya. Luar biasa ya. Jadi respon mereka itu begitu excellent. Respon mereka itu begitu luar biasa gitu ya. Begitu hebatnya gitu ya. Sampai itu adalah menjadi tuntunan kita, itu menjadi contoh buat kita. Kalau Tuhan memberikan contoh, pastinya bisa. Pastinya Tuhan tidak mungkin memberikan contoh yang kita tidak mungkin bisa melakukan gitu ya. Nah, jadi sebenarnya pasti kita bisa. Mudah-mudahan aja satu saat ya. Kalau Dokter Patu bilang, yuk kita berinfak buat Albitung. Waduh, terkumpullah banyak infak sehingga Awi Bitung langsung bisa mendirikan lantai 10. Amin ya rabbal alamin. Ya. Nah, jadi begitulah respon-respon. Yang saya kagumi salah satu responnya dan saya tidak habis pikir bagaimana Sayyidina Ali bin Abi Thalib ya. Itu pada waktu berperang dan dia sudah mau membunuh musuhnya ya dalam peperangan, siapa tuh yang dihadapi, itu udah mau membunuh banget. Kemudian dia diludahi sama musuhnya. Kemudian dengan sangat cepat Ali bin Abi Thalib membatalkan membunuh musuhnya tersebut. Ketika musuhnya bertanya, kenapa kamu tidak jadi membunuh saya? Saya takut saya membunuh karena saya marah. Jadi Ali bin Abi Thalib sedemikian tahu tentang dirinya, sedemikian tahu respon apa yang harus diberikan. Dalam keadaan terjepit sekalipun ya, dalam keadaan peperangan gitu ya, luar biasa ya peperangan itu dia masih concern, masih sadar gitu ya, masih tahu respon-respon apa yang harus dia perbuat. Jangan sedikit pun dia berespon atas dasar nafsunya. Luar biasa ya. Saya tidak habis pikir bagaimana ya Ali kok bisa begitu dalam keadaan terjepit dia masih bisa aware gitu ya, masih aware dengan sikap-sikap dia gitu. Wah, kalau kita mah barangkali udah kesel banget gitu, udah tambah kesel gitu kali. Nah, itulah ya. Jadi mari kita pelajari bagaimana mereka kok bisa begitu gitu ya. Itu mereka itu adalah ini ya. Kata Quran, mereka adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia.
menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Jadi mereka itu sedemikian imannya kepada Tuhan, sedemikian menyuruhnya kepada yang ma'ruf dan mencegahnya kepada yang mungkar, sehingga orang itu lihat mereka aja udah berubah gitu ya. Sedemikian kuat pancaran ketakwaannya dari dalam diri mereka, sehingga lihat mereka tuh udah berubah. Salah satu kisah Ali itu pada waktu Ali berperang, itu musuhnya itu berperang menggunakan pedang ya. Musuhnya tuh pedangnya tuh jatuh karena karena jatuh karena Ali berhasil menjatuhkan pedangnya. Kemudian si musuhnya itu, kemudian Ali dengan sangat sigap dia menyimpan pedangnya. Dia tahu musuhnya tidak pakai pedang, lalu dia bilang kita akan lawan tanpa pedang. Dia simpan pedangnya. Lalu musuhnya bilang, saya nggak mau, saya nggak punya pedang. Saya mau pedang, saya minta pedang kamu. Ali berikan pedangnya. Musuhnya terkaget-kaget. Kenapa Ali berikan pedangnya? Ya karena kamu meminta, saya tidak bisa menolak permintaan kamu. Lalu si musuhnya berpikir, seandainya semua tentara Nabi seperti ini, wah excellent banget ya. Akhirnya si musuhnya itu masuk Islam. Ya, jadi demikianlah jiwa-jiwa ketakwaannya tuh sedemikian dalam, sedemikian kuat, sedemikian embedded, tertanam dengan sangat kuat, sehingga orang tuh dengan sedikit saja perbuatan mereka sudah bisa menarik, bisa memukau, bisa menarik orang untuk masuk ke dalam Islam. Itu ya umat-umat terbaik. Jadi kenapa kita belajar? Kenapa Dr. Patuh mengadakan self development training ini? Diharapkan kita bisa punya akhlak yang berbasis takwa. Diharapkan kita bisa seperti mereka. Ya, mudah-mudahan seumur hidup kita seperti mereka. Tapi seandainya tidak bisa, ya sebulan sekali lah. Atau misalnya ada pernah lah kita melakukan seperti mereka. Ya, mudah-mudahan seumur hidup, mudah-mudahan kita bisa. Dan sebenarnya insya Allah bisa. Sebenarnya insya Allah pasti bisa. Ya nggak pasti sih ya, tapi maksudnya karena tuntunannya begitu, tidak mungkin Tuhan memberikan tuntunan yang tidak bisa kita jangkau. Kalau kita berpikir kayaknya nggak mungkin ya kita menyerahkan semua harta kita gitu, nggak mungkin. Itu sebenarnya mungkin kita mendiskon diri kita gitu ya. Kita melemahkan kemampuan terbesar kita, potensi-potensi kita. Ya, sebenarnya menurut Tuhan kita pasti bisa. Oke. Nah, sekarang kita belajar ya, bagaimana sih kok mereka bisa seperti itu ya. Kita belajar dulu ya, apa arti respon. Ya. Respon adalah tanggapan atau reaksi, jawaban dari stimulus. Jadi ada stimulus ya. Kemudian masuk ke dalam diri kita, diolah dalam pikiran kita, kemudian keluar dalam bentuk respon. Nah, dalam pengolahan ini
ini ada lapis-lapis yang mudah-mudahan kalau kita paham lapis demi lapisannya, apa yang ada dalam kepala kita, itu kita bisa berespon seperti itu, seperti sahabat-sahabat Nabi. Ya, respon adalah expression of the frame of mind, ekspresi jiwa, ekspresi nafs, yang kemarin Dokter Patu sudah berikan penjelasannya ya. Jadi kalau nafsnya itu dipenuhi dengan ketakwaan, insya Allah respon kita akan menjadi respon terbaik. Respon kita mudah-mudahan sesuai dengan tuntunan Tuhan. Mudah-mudahan respon kita diterima oleh Tuhan. Ya, kalau respon kita dipenuhi dengan ketakwaan. Tapi kalau respon kita dipenuhi dengan fujur, dipenuhi dengan bukan ketakwaan, kita sama-sama perbaiki, kita sama-sama belajar bagaimana supaya respon-respon kita itu berubah. Pastinya nggak bisa langsung berubah. Mudah-mudahan bisa langsung berubah, tapi mungkin sedikit-sedikit berubah. Mungkin lama juga nggak apa-apa berubah, nggak apa-apa. Yang penting kita sudah punya niat untuk berubah. Yang penting kita menyadari kita berjalan ke dalam jalan ketakwaan, dalam proses merubah jiwa ke jalan ketakwaan. Kan seperti yang kita tahu ya, ada sebuah contoh bahwa ada sebuah contoh yang pembunuh 99 orang, yang kemudian dia menyadari dan akhirnya dia bertobat, dan sebelum dia mempunyai dalam perjalanan itu dia diterima oleh Tuhan dan akhirnya dia masuk surga. Ya, mudah-mudahan kita seperti itu. Mudah-mudahan dalam perjalanan hidup kita menyadari kita perlu berjalan di atas ketakwaan ya. Nah, itu seperti itu. Nah, jadi respon itu adalah ekspresi dari nafs. Nafs kita nanti mudah-mudahan kalau ada waktu, kalau masih diberi kesempatan, nanti saya ingin sekali membeberkan bagaimana terbentuknya nafs gitu ya. Bagaimana terbentuknya fujur, bagaimana terbentuknya ketakwaan. Itu luar biasa banget, luar biasa banget. Jadi seandainya kita paham apa itu fujur, apa itu takwa ada dalam diri kita, mudah-mudahan kita bisa tahu, oh ini saya lagi fujur nih, oh inilah ketakwaan gitu ya. Jadi mudah-mudahan seperti itu. Mungkin belum dalam kapasitas yang besar, sedikit-sedikit nggak apa-apa. Nanti bersama-sama, nanti mungkin mudah-mudahan dengan bersama-sama kita akan saling menguatkan ya, seperti itu. Nah, ini adalah bagaimana frame of mind itu terbentuk ya. Jadi kita adalah manusia adalah map maker. Manusia itu pembentuk map ya, dalam otaknya itu punya sifat membentuk map ya. Nah, jadi dari kecil kita sudah melihat contoh-contoh ya. Lingkungan itu faktor terbesar
yang mempengaruhi kita, ya. Lingkungan bahkan dari sebelum seorang ibu itu hamil. Makanya kan tuntunan agama adalah pilihlah wanita yang soleh gitu ya. Jadi kita dianjurkan untuk memilih wanita-wanita yang soleh jika akan menikah. Karena apa? Karena itu membentuk, itu sudah berupa lingkungan, ya, itu sudah ada kandungan takwa dan fujurnya di dalamnya, ya. Nah, kemudian itu ada juga itu dalam diri, kemudian lingkungan luar berupa reality kita persepsikan, ya, kita persepsikan melalui sensori dan kita pahami, kemudian kita masukkan ke dalam pikiran kita. Contohnya gini, kalau ibu saya ngomong, itu ngomongnya keras dan kasar. Itu si anak itu dengan sendirinya akan mengikuti cara ngomong ibunya. Bahkan semenjak di dalam kandungan, kalau ibunya begitu, ya sudah terbentuk gen seperti itu, ya. Nah, kemudian itu menjadi contoh buat kita, sehingga kita akan ngomong seperti itu. Kemarin ada anak-anak mengemis minta uang ke rumah saya. Terus saya ajak bicara, kamu kenapa mengemis? Ya orang tua saya pengemis, jadi saya disuruh sama orang tua saya mengemis. Nah itu map jalan, tingkah laku yang di depan dia menjadi contoh, dimasukkan ke dalam otaknya dan dia tiru seperti itu, ya. Nah, jadi kita sudah masing-masing dari kita sudah punya map masing-masing. Masing-masing dari kita sudah terbentuk jalan-jalannya, ya. Ingat ya, kita berjalan dalam dimensi waktu. Kalau jalan dari Bandung ke Jakarta itu dimensi tempat. Kita berjalan dalam dimensi tempat, ya. Nah, jadi kalau kita punya map yang orang tuanya growth mindset, saya mau berubah, alhamdulillah itu, ya, kita bisa lebih mudah merubah mindset kita, ya. Kita bisa lebih memahami, lebih melihat diri untuk mau berubah. Tapi yang repot kalau orang tuanya fix mindset, ya. Nah, kita nanti mudah-mudahan setiap orang akan bisa melihat mindset saya di tingkatan yang mana. Mindset amarahkah? Atau mindset yang mana? Mindset amarah itu dipenuhi dengan amarah, dikit-dikit marah, dikit-dikit marah. Lihat ini marah, bawaannya pengennya marah aja. Itulah nafsu amarah. Mudah-mudahan kita bisa mencapai nafsu mutmainah, ya, karena respon yang terbaik, respon minimal respon yang diterima, yang sepertinya menenangkan, ya mutmainah, ya. Pada waktu kita dalam kondisi sakaratul maut nanti, wah itu kan pasti kondisi yang sangat-sangat berat gitu. Kalau jiwa kita tidak bisa tenang, waduh, tidak terbayang, ya.
Seperti itu. Jadi yuk kita sama-sama merubah jiwa, merubah nafsu kita, ya. Nah, ini Quran memberikan tuntunan kita untuk mudah-mudahan kita bisa merubah nafsu, ya. Tuntunan kita adalah Quran. Alhamdulillah kita termasuk golongan orang-orang yang mendapat tuntunan Quran. Quran sudah memberikan penjelasan yang sangat detail, ya, sangat-sangat detail. Dengan contohnya Nabi Muhammad SAW. Di luar Islam, di luar itu mereka mencari-cari. Mereka mencari-cari seperti apa ya tuntunannya, mereka meraba-raba, mereka berandai-andai gitu ya. Saya melihat, saya senang baca buku ya, jadi saya melihat, oh ini ya orang non-muslim itu seperti ini. Tapi mereka tidak pernah bisa sampai pada hakikatnya. Pada saat mereka mencapai batas tertentu, mereka bingung. Mereka bingung. Akhirnya mereka tetap aja bingung gitu loh. Ya tetap aja bingung gitu. Jadi mentok gitu loh. Buat mereka tuh mentok. Nggak pernah bisa mencapai hakikat. Itu yang saya lihat ya. Jadi pada waktu pernah dalam satu seminar di mana saya ikut seminarnya, lalu saya jelaskan menurut Al-Quran itu begini. Terus mereka terkagum-kagum, oh begitu ya, oh begitu. Tapi ya hanya sebatas kagum saja gitu ya. Oke ya, jadi alhamdulillah sekali kita bisa sampai pada hakikat, di mana hakikat itu lebih menenteramkan kita, lebih membuat kita merasa aman, ya, gitu. Ya, jadi map-map yang sudah terbentuk dalam pikiran kita, dalam nafsu kita, itu kita harus confirm, kita harus bandingkan, kita bukan harus ya, kita butuh. Kata Tuhan, pelajarin. Kata Tuhan, kamu pelajari dulu deh Quran. Kamu pelajari. Lalu kamu jangan asal terima aja. Jadi Tuhan itu sangat fair gitu ya. Pelajari dulu, sok mau cari dulu yang lain boleh. Mau belajar dulu yang lain boleh. Lalu bandingkan dengan Quran. Dan itu luar biasa banget, ya. Quran itu luar biasa banget. Menjelaskan setiap apa-apa, terutama hakikat-hakikat, ya, seperti itu. Nah, jadi bisa dimengerti ya bahwa apa yang dalam Quran itu tidaklah sama dengan apa yang ada dalam pikiran kita. Ada gap. The map is not territory. Map kita itu Quran. Kenyataannya itu tergantung dari apa yang sudah kita masukkan dari sejak kita mungkin sadar atau tidak sadar, ya, kita masukkan. Jadi kenyataannya itu berbeda, ya. Kalau di Google Map itu jalannya mungkin seperti ini, lurus, pada kenyataannya bergerinjal-gerinjal, ya. Kalau kata Quran itu berbaik sangkalah pada Tuhan gitu ya. Waduh, bagaimana mau baik sangka, orang kenyataannya begini gitu ya. Nah, jadi inilah seperti ini gambaran. Kita mungkin merabanya begini. Kita mungkin merabanya orang berpersepsi seperti ini, ya. Nah, padahal kenyataannya gajah misalnya. Jadi yang harus kita pahami ada gap antara Quran dengan diri kita. Seberapa besar gap itu
seberapa dalam gap itu harus kita pelajari, dan kita sedikit demi sedikit mengurangi gap itu, membersihkan apa yang ada dalam map kita, kemudian mengganti dengan map-map di dalam Quran, ya. Nah ini ya, ini jadi lingkungan atau faktor-faktor luar itu sudah masuk ke dalam pikiran kita, sadar atau tidak sadar, ya. Seperti contoh yang saya berikan, si anak yang menjadi pengemis itu secara tidak sadar dia sudah mengikuti pikiran ibunya untuk menjadi pengemis. Padahal tuntunan Quran, janganlah kamu meminta-minta misalnya, ya. Nah, seperti itu. Jadi sadar atau tidak sadar, kita pastinya sudah memasukkan banyak hal ke dalam diri kita, ya. Nah, itulah sebabnya Tuhan itu memberikan tuntunan tazkiyatun nafs. Bersihkanlah jiwa-jiwa kalian. Caranya gimana? Sholat, puasa, haji, baca Quran, zikir, tafakur, berjihad. Jadi sebenarnya kita melawan diri sendiri. Kita berjihad melawan diri sendiri. Yang untuk apa? Untuk membersihkan nafs kita dari fujur menjadi takwa, ya. Supaya kita bisa mempunyai respon yang baik, kita bisa mempunyai amal-amal perbuatan yang baik, ya. Supaya kita menjadi manusia dengan sebenar-benarnya manusia, supaya map dalam otak kita bukan map yang seperti reptil atau seperti mamalia, tapi kita mempunyai map yang benar-benar manusia. Itulah kasih sayang Tuhan, ya. Tuhan sangat menyayangi kita, Tuhan sangat mengasihi kita, Tuhan sangat mempedulikan kita, Tuhan sangat tidak mau kita pulang dalam keadaan menjadi binatang. Bisa aja kita physically manusia, tapi jiwa kita binatang, bisa banget. Itu ada dalam Quran, ya. Jadi Tuhan itu memberikan petunjuk, Tuhan itu memberikan tuntunan bagaimana supaya kita pulang dalam keadaan manusia. Karena apa? Karena Tuhan itu menciptakan insan dalam Quran surat Al-Alaq, ya. Tuhan menciptakan insan dari segumpal darah. Tuhan harapkan kita pulang menjadi manusia, bukan menjadi reptil yang tempat kembalinya sangat mengerikan. Itu, ya. Itu barangkali dengan kita menjadi manusia, kita bisa mempunyai respon sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat. Jadi nggak ada lagi kita mendapat perintah Tuhan, lalu kita pikir-pikir dulu, lalu kita apa sih, apalagi nggak ngerti nih perintahnya apa ya. Perintahnya saja tidak mengerti gitu ya, pastinya gitu ya. Karena bukan pastinya ya, artinya gini, kita harus belajar untuk memahami perintahnya gitu. Karena karena Quran diturunkan dalam bahasa Arab dengan sastra yang sangat tinggi. Orang Arab saja mungkin belum tentu semua paham, ya. Apalagi kita yang tidak menguasai bahasa Arab. Tapi kata Tuhan, Quran itu mudah, gitu ya. Jadi itu pasti
kebenarannya nyata. Kalau Tuhan bilang mudah, itu pasti mudah gitu. Cuman kita saja yang kita saja nih, filter kitanya gimana nih? Kita butuh untuk membersihkan filter-filter ini. Supaya apa? Supaya tuntunan itu bisa masuk, sehingga kita bisa sami nawa atokna, sehingga kita bisa memberikan respon yang terbaik. Itu ya, barangkali. Itu saja barangkali, mudah-mudahan yuk kita sama-sama belajar, sama-sama evaluasi diri, dibimbing Dokter Patu. Dokter Patu yang Dokter Patu kemukakan itu adalah map Qurannya ya. Nah, tapi map itu yang Dokter Patu kemukakan adalah map. Kita sendiri harus menilai diri kita. Kita sendiri ini berada dalam mindset seperti apa ya, supaya mapnya itu bisa dipakai, supaya kita bisa berjalan seiring. Kalau insya Allah, kalau misalnya diberi kesempatan, saya akan bercerita. Untuk bisa paham itu harus dari awal, dari pembuatan manusia, penciptaan manusia. Jadi kita bisa paham nanti, oh saya ini takwa ini seperti apa, fujur seperti apa. Kalau saya diberi kesempatan, insya Allah saya ingin membeberkan gitu ya, menjelaskan, sharing lah gitu. Mudah-mudahan bermanfaat. Itu saja barangkali, waktunya ada waktu 5 menit. Mau ada tanya jawab? Mudah-mudahan bisa dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau ada tanya jawab? Ini siapa yang jawab ya? Saya kok nggak hafal suara siapa? Cita dok, Cita. Oh, Cita. Oke. Ini apa? Tunggu. Sofwan atau Teh Meli? Iya dok. Iya dok, Teh siapa ya yang menjawab? Meli ini? Meli dok. Oh iya Meli. Meli mau ada tanya jawab atau enggak? Adalah sok. Saya pengen tahu ini mengerti apa tidak ya? Mengertikah bagi atau teman-teman tidak? yang ingin bertanya. Insya Allah mengerti dok. Alhamdulillah, semoga bisa dimengerti. Pak Asep mengerti Pak Asep? Ya dok, keturunan dok. Insya Allah dok. Ya, jadi nanti kalau mau kita belajar dulu ya, supaya bisa menilai diri sendiri kita harus paham dulu gitu. Tapi belajarnya harus dari awal tentang penciptaan manusia supaya kita paham gitu. Ya, saya nggak bisa menjelaskan tiba-tiba gitu, nggak bisa. Harus pelan-pelan, harus dari awal supaya lebih paham gitu. Oke, ada yang mau ditanyain nggak nih? Udah aja. Oke, kalau gitu saya tutup saja pertemuan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, hatur nuhun dokter. Sami-sami.